ada beberapa perbuatan-perbuatan yang memang kalau dilakukan oleh seorang muslim ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita boleh berkata kepadanya, kamu dilaknat oleh Allah kalau kamu berbuat seperti ini. Itu boleh, sebagai bentuk nasihat, bukan sebagai bentuk celaan terhadapnya. Ada beberapa orang-orang yang dilaknat dan kebanyakan ini wanita. Saya sebutkan secara singkat aja. Yang pertama, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Itu enggak boleh. Karena Nabi SAW melaknat zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Dan ziarah kubur itu bukan enggak boleh sama sekali bagi wanita, dibolehkan, tapi tidak boleh sering-sering. Karena Syekhul Albani sendiri pun mengatakan bahwa perintah kita berziarah kubur itu umum bagi laki-laki dan wanita. Fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Yang kedua, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan wanita ini adalah yaitu wanita yang mencukur alisnya atau mencabut bulu alisnya. Itu enggak boleh, itu terlaknat. Disebut dengan istilah an-namisat wal mutanammisat. Namisat itu yang dicukur, mutanammisat itu yang minta yang mencukurnya. Jadi tukang hias pengantin, salon, tata rias wajah, itu nggak boleh. Sulap alis nggak boleh, itu terlaknat. Jadi kalau ada orang wanita yang berbuat seperti itu, ya nanti dilaknat kamu sama Allah. Kalau dia nggak peduli, terlaknat kamu ini, itu nggak apa-apa. Karena perbuatannya jelas memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilaknat itu adalah al-washimat wal mustawshimat. Itu orang-orang yang mewarnai atau menggambar tubuhnya, tato. Nggak boleh, tato. Menggambar-gambar tubuhnya itu nggak boleh kan? Itu terlaknat juga. Tapi kalau wanita, bolehkah wanita pakai ina di tangannya? Kuku sini sama di sini. Hah? Ya, ini merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW. Jadi Nabi itu pernah diberi hadiah. Dia pernah diberi hadiah. Kemudian yang memberikan hadiah itu dari balik tirai seperti ini misalnya kan. Ada tirai atau penghalang gitu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada yang memberi ini tangan laki-laki atau tangan wanita? Maka dia berkata, ini tangan wanita. Maksudnya kenapa Nabi nanya ini tangan laki-laki atau tangan wanita? Kalau tangan laki-laki, maka Nabi ingin bersalaman dengannya, berjabat tangan maksudnya. Kalau tangan wanita, Nabi gak akan mau bersalaman, berjabat tangan. Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga gak berani salaman sama lawan jenis. Kita yang surganya belum jelas, paling gampang bersalaman dengan lawan jenis. Inilah bedanya. Dan Nabi SAW berkata, wallahi inni la usafihun nisa, demi Allah saya tidak mau bersalaman dengan wanita. Dia bilang, sekarang kan salaman ini penting gak pakai nafsu, Ustaz. Apakah ada orang yang lebih bisa menahan nafsu daripada Nabi SAW? Dan Nabi SAW juga pernah berkata dalam masalah nafsu ini, aku adalah orang yang paling bisa menahan nafsu. Nah, data kita sekarang ini, zaman sekarang ini kan ini penting gak pakai nafsu, gak apa-apa lah salaman sama lawan jenis. Berarti dia lebih hebat daripada Nabi SAW. Gak boleh. Bagaimana caranya, atur lah itu. Kemudian Nabi SAW juga berkata, ketika mendengar bahwasanya ini tangannya wanita, maka Nabi mengatakan bahwasanya kalau ini tangan wanita maka ada hiasannya. Ada hiasannya. Apa hiasannya? Hiasannya itu inai. Kukunya itu diwarnai pakai inai, tapi nggak boleh pakai kutek.
Ibu-ibu nggak boleh pakai kutek. Bedanya inai dengan kutek itu, kalau kutek dia seperti cat, dia nimbul, dia tidak menyatu dengan kuku. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau inai, daun, kalau orang bilang daun pacar itu boleh. Tapi kalau laki-laki nggak usah lah. Ini laki-laki pun pakai inai juga mau kawin dia. Nanti foto-foto gini-gini dia. Menyerupai wanita nanti. Nggak boleh, perempuan aja. Kecuali kalau jempolnya musuh nggak apa. Pakai inai katanya supaya sembuh. Kemudian diwarnain tangannya boleh, tapi jangan dipamer-pamerkan karena bisa menjadikan fitnah bagi laki-laki. Ya, itu secara hukum ya. Jadi kalau alis ini nggak boleh. Termasuk juga tadi kayak kita katakan tato. Kemudian wanita yang dilaknat oleh Nabi SAW ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, yaitu al-mutafallijat lil asnan, yaitu orang-orang yang merubah bentuk giginya. Kalau bahasa itu, kalau dulu namanya pangur gigi, kalau sekarang berubah jadi behel. Apa hukum pakai behel? Nah, ini kan ngetren behel. Jadi intinya, karena waktu kita singkat ya, behel itu bisa boleh dipakai kalau bukan untuk cengar-cengir saja. Itu gaya-gaya, maksudnya itu nggak boleh. Tapi kalau memang dipakai untuk memperbaiki gigi yang tidak rata, gigi yang tidak normal, maka itu dibolehkan. Begitu sudah baik, dia harus dibuka. Tapi kalau tetap saja dipakai, maka itu terlaknat. Kalau sekarang ini kan memakai itu awalnya mungkin alasannya ada giginya yang nggak rata. Begitu giginya udah baik, udah rata, pakai untuk cengar-cengir aja, selfie, nampak behelnya berwarna-warni dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ya, itu beberapa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dilaknat lagi adalah itu wanita-wanita yang menyambung rambut. Ya, wanita-wanita yang menyambung rambut, al-wasilat wal mustausilat, itu orang-orang yang wanita yang menyambung rambutnya, itu tidak diperbolehkan. Ini kan rata-rata gaya semua, style. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu boleh nggak pakai sepatu yang tingginya belakangnya itu sampai 15 cm atau 20 cm? Jalan pun payah. Boleh? Apa nggak? Apa hukumnya itu pakai sepatu yang seperti itu? Hah? Boleh, Bu? Haram? Apa dalilnya? Ini aja bilang haram. Allah alam. Itu jawaban yang paling bagus. Ada orang Yahudi, ada wanita-wanita Yahudi di zaman Nabi itu, sampai zaman Nabi SAW juga masih ada itu. Wanita-wanita Yahudi itu ciri khas mereka. Mereka itu selalu pakai sepatu atau sendal yang tinggi-tinggi apanya? Apa sih itu? Ya, haknya tinggi. Dan Nabi SAW mencela mereka. Kenapa? Karena itu yang pertama adalah bentuk kebohongan. Itu namanya pembohongan publik. Kenapa dikatakan pembohongan publik? Karena dia pendek. Jadi pakai itu terlihat tinggi, maka dia membohongi orang. Semua orang yang melihatnya itu telah dia bohongi. Berapa banyak yang terbohongi dengan itu. Dan yang kedua, ini masuk dalam hadits Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang tidak masuk surga dan mereka itu tidak mendapatkan baunya surga. Salah satunya adalah wanita-wanita yang berjalan ma'ilat. Ma'ilat itu artinya apa istilahnya itu? Lenggak-lenggok jalannya. Kenapa? Kalau pakai sepatu itu pasti nampak dia jalannya agak melenggak-lenggok, dan itu menjadi fitnah bagi laki-laki, maka hukumnya haram. Jadi sepatu yang sudah terlanjur dibeli tinggi-tinggi haknya itu, Bu, mau diapain? Sedekahkan sama orang. Itu haram, kita sedekahkan sama orang. Itu berdosa kita pakai, kita suruh orang pakai. Berarti sudah dimuseumkan saja.
Ya, kalau pakai di rumah aja. Dari dapur ke kamar pakailah itu.